Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rekan sahabat sadayana, adik para peserta kajian sareng diskusi anu kusungkeun itu hormat langkung tepayun orang disyukur ke Allah Subhanahu wa taala mung ayeuna Kamis kaping 15 Juli 2020 biasa berkumpul melingkar di majlis. Mudah-mudahan biasa nyendak manfaat kanggo sadayana. Salawat salam mugia dilelehkeun ka junjungan orang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sareng para sahabatna tabiin sadayana. Mengawali acara sareng majelis ieu kurang sami-sami kawitan ku alsan surah Fatihah sasarengan sareng shalawat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Rekan-rekan sahabat sadayana, alhamdulillah umi ayeuna alhamdulillah rada padat nampak namun katingali wajah-wajah baru terutama di kaula muda, lebih muda terutama dari kita. Mudah-mudahan biasa panjang kapayuna terutama segmen baru bisa lebih semangat dalam melakukan kajian menuntut ilmu, apalagi di tengah-tengah kita belum bisa melaksanakan kegiatan di tempat yang formal, sehingga beberapa rekayasa dilakukan demi dan untuk mempertahankan keberlanjutan ilmu ke depan. Nah, rekan-rekan sadayana, memang upami ningali keadaan yang semakin hari sebetulnya
orang semakin merindukan muajahah, pertemuan-pertemuan pada satu sisi ya, tapi pada sisi lain keadaan belum mengizinkan itu. Nah, beberapa kegiatan di luar pendidikan, kecuali di sekolah-sekolah berasrama terus ngawitan kayaknya. Kalau sekolah non asrama wayahna lah mengikuti apa yang dianjurkan dengan berbagai potensi dan kendala tentunya. Kalau di pasar ya waktu itu ya tidak ada kendala. Nah, itu mungkin sekedar gambaran atau review keadaan hari ini. Tapi pada sisi lain ya alhamdulillah ketika orang di stop dengan berbagai kegiatan sampai pada titik orang tersebut kemudian butuh lagi gitu. Terus semua di nol kan gitu kan, sampai pada titik orang butuh lagi. Dan ternyata kita merasakan suplemen fisik itu tidak begitu bukan tidak membantu, sangat membantu, tetapi suplemen fisik itu ternyata masih memerlukan yang lain, tidak hanya suplemen fisik itu. Jadi berapapun yang digelontorkan untuk menyambung hidup seseorang itu tentu sangat bermanfaat, tapi di sisi lain ternyata kita butuh suplemen di luar itu juga. Artinya bagaimana caranya orang bisa bertahan hidup secara fisik tetapi juga emosi bisa terkendali. Emosi bisa terkendali, kemudian hak dirinya sebagai manusia, hak dirinya sebagai ciptaan Allah juga bisa terpenuhi. Karena kebutuhan, kembali lagi bahwa manusia itu dua unsur, jasmani dan rohani, itu tidak bisa dinafikan. Jasmani dan rohani. Kunaon kamari begitu dibuka destinasi wisata Pangandaran, bukan seolah-olah kita melihat fenomena orang asa naonnya buruk sampai kewalahan gitu kan. Jalan nu asalna sepi tiba-tiba rame gitu kan. Kemudian anu asalna aya pedagang, muncul pedagang, ada harapan itu. Berarti kan ada sesuatu yang kurang, butuh hiburan, butuh refresh, butuh penyegaran dari sekian lama orang diam di rumah dengan hanya makan, minum, tidur, tambah berat badan gitu kan. Nah itu. Tapi yang paling penting buat kita refresh itu juga harus berkualitas, karena penyegaran yang tanpa kualitas pada akhirnya hanya sesaat saja. Yang mungkin bukan berarti tidak bermanfaat. Ojai gitu kan, bergembira ria, sisi pantai, selfie dan lain sebagainya, itu pun agak sedikit bisa mensuplai rohani kita, tapi itu hanya sesaat. Kita butuh obat-obat penenang yang kalaupun di rumah itu bisa muncul tanpa mesti keluar dari rumah, tanpa mesti berjumpa dengan siapa, tanpa mengunjungi objek apapun, hanya dengan misalkan goler, dengan kursi, hanya dengan
duduk tapi refresh itu ada. Kita butuh hal-hal yang semacam itu. Makanya penanaman akidah itu sangat penting karena memunculkan untuk bisa menenangkan di rumah-rumah itu hanya dengan itu, gitu kan. Kemarin saya bertemu dengan beberapa orang yang sama, pada akhirnya kemarin itu orang jenuh, pada akhirnya keluar dan lumayan lah bisa nambah penyegaran dalam dirinya. Rekan-rekan sekalian, kalau kita hubungkan dengan materi kamarinya tentang kalimah thayyibah, begitu besarnya dan begitu bermanfaatnya kalimah-kalimah itu tatkala kita menemukan fenomena-fenomena tadi. Ada kualitas yang berbeda ketika orang mengucapkan subhanallah tanpa kita mendalami makna dari kalimat subhanallah tersebut dengan orang yang mendalami itu. Pasti beda lah. Nyarios alhamdulillah tanpa kita mendalami apa yang ada dalam alhamdulillah tersebut dengan kita mendalaminya, kualitasnya pasti beda. Itu yang kita butuhkan. Macarana alhamdulillah bisa merefresh semua badan kita. Bagaimana subhanallah itu bisa merefresh semua badan kita. Itu makna dari kalimah-kalimah thayyibah. Dan kemudian kemarin kita alhamdulillah bisa sedikit merinci tentang apa yang ada di dalam miftahul jannahnya itu, la ilaha illallahnya itu, la ilaha illallahnya itu. Dan hari ini, malam ini kita juga masih tentang kalimah thayyibah, tapi kita lebih dalam lagi karena ini bagian dari salah satu penjelasan wahdaniyat atau Allahu ahad, Allah satu, yang dituliskan dalam Quran surah Al-Ikhlas itu. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Disebutnya surat Al-Ikhlas itu kan. Saking bersih dan jimat itu dalam setiap halakoh, dalam setiap pertemuan surat itu mesti ada. Pang-apangna menggoda kritik, pang mimitina apa pasti surat kulhu. tinggal kita yang sudah keluar dari umur sudah keluar dari usia itu mendalami itu sebetulnya. Nah, kita mengurai lagi tentang makna dalam kalimah la ilaha illallah yang kemarin, tapi dengan beberapa perumpamaan yang ringan-ringan saja, walaupun sebelumnya pernah dikupas sedikit-sedikit. Teman-teman sekalian, lafaz la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Sederhana secara bahasa gitu kan. Anak-anak TPQ pami dinten Senin atau napi dinten Sabtu upacara dan mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu sebagai pembelajaran yang hanya mungkin diingat saja. Ingat keneh kan Gusnya? Seperti gitu teh. Ingat keneh lafadzna pasti ingat keneh. Nah, kita harus mulai mendalami itu.
Karena kalau hanya sebatas hafalan berarti eta mah waktu orang baheula keur leutik waktu SD gitu kan. Kita harus mendalami itu. Lafaz la yang ada pada kalimat la ilaha illallah tersebut meniadakan seluruh jenis yang dipertuhankan. Sebenarnya simpel kan, lamun lakna dileungitkeun duanana kan. Ilahu Allah. Tuhan itu adalah Allah gitu kan. Kurang lebih lamun dileungitkeun lakna. La ilaha illallah jadi ilahu Allahu. Ilahu Allahu. Tuhan itu adalah Allah. Kunaon mimitina make ayala tidak ada Tuhan selain kadituna deui la deui illa deui illallah kecuali Allah. Maka la yang pertama itu menghabiskan seluruh afrod atau jenis yang dituhankan. Yuk teori untuk kalian setia pada kekasih. Nah, harus meniadakan seluruh, gitu kan? Meniadakan seluruh. Jadi lamun masih kene bahasa, kalau masih kene make bahasa I love you, saya cinta kamu, ya itu masih biasa ya. Biasa aja gitu. Tapi kalau dibuat lebih Egoistik. lebih greng lah gitunya. Jadi kuat, maksudnya nadana kuat. Harus ada bahasa tiadanya. Kira-kira kumaha tah? Tak ada yang kucintai selain engkau. Tak gitulah kira-kira nah. Jadi lamun masih kena saya mencintai kamu mah masih kena biasa, artinya masih ada peluang untuk mencintai selain kamu gitu. Oke. Kartos tuh. Jadi masalahnya dulunya Siap. kembali deh we karena masa SMA. Jadi kira-kira gitulah. Lamun masih kena bahasa aku suka kamu kan awal lamun dikitukeun wah bener kan apa nama Sambil kehidupan siayan rodanya anu itu sigan rek di ilmu. tapi lah pakai bahasa tiada kan, pakai bahasa tiada. Nah itu lebih fokus lagi, lebih meyakinkan lagi. Karena kalau bahasa tadi ilahun Allah, Tuhan itu adalah Allah, tetap dalam dirinya itu masih ada peluang menuhankan yang lain. Itulah. Kalau bicara saya suka kamu, masih ada peluang untuk suka pada yang lain. Tapi kalau bahasanya tidak ada yang aku sukai selain kamu, wow, gitu kan. Gombal banget gitu nanti lain percaya iya pasti gombal itu ke orang ke manusia seperti itu. Nah kita tinggal merinci bagaimana siapa yang dipertuhankan. Ini juga penting memperjelas ilah, tapi lain ilah cukup banget ya. Dia inget kena ilah inget kena dia inget kena itu. Ingat wae loh. Sekarang sudah lanjut usia, gitu kan, harus dibantu oleh semuanya. Gini, kartun orang memperjelas ilah itu. Jadi karena kita akan memfokuskan menuhankan Allah, tapi dalam la ilaha illallah itu harus menghilangkan dulu ilah, dan ilah itu adalah segala sesuatu yang dipertuhankan. Maka kita harus merinci
apa saja yang biasanya oleh manusia dipertuhankan, gitu kan? Nusok dipakai, nusok dianggonya kalau anak-anak sekolah, maka sandaran paling utamanya adalah orang tua kan? Kan jajan masih kena ti orang tua kan? Motor sakumaha alusna oge pasti kan nukolot kene kan? Baju dan lain sebagainya kan masih orang tua kene. Artinya secara syariat berarti sandaran nate masih kene ka orang tua. Sandaran ulah heulanya sandaran hati dan jiwa dan fisik dan pesak. Jadi anak-anak sekolah, maka sandaran secara syariatnya dia pasti pada orang tuanya. Kemudian yang lepas dari sekolah, pede kan, keluar sekolah langsung digawe. Ada yang kerja di perusahaan, aya nu kerja di mana we lah pokokna mah. Pasti sandaran geus lepas di orang tua mah kan? Lepas di orang tua mah sudah lepas. Tapi ada sandaran lain. Bisa jadi gaji itu dunungan si bos si obos gitu kan. Nah, atau misalkan pekerjaannya itu sendiri bisa jadi sandaran kan. Artinya nggak kerja nggak makan, nggak kerja nggak punya uang, nggak kerja nggak dapat pulsa data, nggak kerja. Jadi pekerjaan itu menjadi sandaran kan. Lepas sekolah sandaran masih kene ka orang tua, beres sekolah sandaran itu pada pekerjaan kita atau pada orang yang memberikan pekerjaan pada kita, kan gitu kan? Lepas itu kemudian get married, wish, berumah tangga, sandarannya juga akan menjadi semakin banyak. Suami berarti pada istrinya, istri pada suaminya. Di balik suami ada mertua, menantu, gitu kan? Kemudian Saya paham kok. BRI, BJB meureun. Perangkat desa mah BJB. Anak daerah. Dan SK, gitu kan? Dan SK. Pesantren tuh. Dan SK dan lain sebagainya lah. Artinya sandaran-sandaran itu menjadi banyak. Nah pertanyaannya, apakah itu termasuk ilah atau bukan? Apakah itu bisa masuk dalam kategori Tuhan atau bukan? Tuhan ya, bukan bedana bahasa Arab jeung bahasa Indonesia teh kitu tah. Lamun bahasa Indonesia mah Allah ke Tuhan kene, selain Allah ke Tuhan kene ngebahasakeunana. Lamun dina bahasa Arab kan ilah Allah, ilah mah Tuhan, selain Allah, Allah mah Allah gitu. Jadi lamun sebetulnya lamun bahasa Indonesia bener mah tidak ada Tuhan selain Tuhan gitu tah. Lamun di bahasa Indonesia. Tah. Kira-kira itu bisa dipakai, bisa naik predikatnya menjadi ilah nggak? Tadi orang-orang yang dipakai sandaran atau barang-barang yang dipakai sandaran bisa nggak? Bisa kan? Cerik kan ketika ke sekolah kene kolot maut gitu kan, pasti nangis lah, hilang sudah harapanku, seolah-olah tidak akan bisa hidup kan setelah itu, karena dia bersandar penuh terhadap orang tua itu gitu. Pada akhirnya terjadilah depresi, stres, diajak ku teman-temannya untuk ABCD dan lain sebagainya,
hancurlah pada saat itu, pada usia sekolah itu hancurlah masa depannya karena misalkan diberi sebuah takdir orang yang biasanya dipakai sandaran nggak ada. Masalahnya itu adalah yang dipakai sandarannya itu dipertuhankan kan gitu. Jadi ketika kalian terutama yang masih sekolah masih bersandar pada orang tua, yaitu adalah tetap orang tua itu manusia, suatu saat pasti meninggal, suatu saat pasti nggak ada. Duka orang heula, duka orang tua kan nggak tahu kan. Yang jelas itu nggak ada. Awalnya dia bersama kita, tapi pasti bakal ada akhirnya. Nah, sebetulnya konsep-konsep itu harus muncul ketika kalian balik sebetulnya. Prem dalam pikiran bahwa selain Tuhan itu pasti mati, pasti nggak ada, itu pas kalian balik itu sebetulnya sudah harus selesai. Ya, harus sudah selesai sehingga nggak ada maksudnya air nangis mah ayahnya manusiawi, cuman nggak ada tiba-tiba jadi depresi seolah-olah hilang harapan, kolot geus eueuh. Nggak ada sebetulnya karena sudah di-frame dari awal, karena semua akan hilang gitu. Itu pun sama misalkan beres sekolah ada pekerjaan itu pun bukan Tuhan. Pokoknya lamun orang teu digawe di dieu wah geus lah gitu kan. Buka kumaha gitu kan nasibna ieu dan lain sebagainya. Dia menjadi Tuhan pada akhirnya. Padahal sah untuk ada, sah untuk tiada gitu. Allah itu punya banyak jalan orang untuk menyandarkan, bukan hanya pada satu itu, pada yang lain. Kitalah yang mempersempit sandaran itu sebetulnya. Soalnya lamun tina hiji sandaran selesai, maka selesailah riwayat kita. Eta mah urang ban. Padahal Tuhan sudah menyiapkan, Allah sudah menyiapkan hal yang lain. Seperti itu. Jadi konsep eta teh kudu tos aya di urang teh. Nah pikiran urang kudu geus aya. Harus sudah ada. Jadi ada multiple choice, pilihan-pilihan kan, ada pilihan-pilihan, dan pilihan-pilihan itu kadang-kadang kurang bisa diprediksi di awal. Nah kadang-kadang juga tiba-tiba diprediksi, tiba-tiba ada, belum diprediksi, belum diperkirakan sebelumnya gitu. Ya sekolah wae kan sebelum kita keluar dari MTS, dari SMP kan pilihan-pilihan sekolah pun ada yang sesuai dengan yang direncanakan, ada yang enggak kan. Tiba-tiba tekabayang rek di SMK, tekabayang rek di SMA, tekabayang di Aliyah, dan rencana nama KKUA misalkan gitu kan. Atau sebaliknya gitu kan, sebaliknya. Nah itu bisa menjadi ilah. Jadi kita harus bisa mendeteksi dalam diri kita apa yang menjadi sandaran secara syariat gitunya, secara syariat. Nah secara fisiknya kita harus bisa mendeteksi naon sih nu sok urang dipakai sandaran teh. Kenapa harus dideteksi? Karena itu akan kita hilangkan. Namun orang tetiasa ngadeteksi sandaran kita sendiri, pada akhirnya kita bertuhan pada yang disandarkan pada diri kita gitu. Ya. Jadi pekerjaan, uang, orang tua, jabatan atau apapun itu bisa jadi ilah. Bisa jadi ilah, tapi bukan berarti dia ilah.
bukan setiap pekerjaan orang tua itu Tuhan luar, bukan. Kan dia bisa jadi ilah, bisa jadi Tuhan ketika kita menyandarkannya melebihi yang lainnya gitu. Melebihi yang lainnya, menyandarkannya itu maksimal. Nyandarkeunana teh total we kadinya gitu. Ya sudah, orang yang bersandar pada orang tuanya secara penuh, orang tuanya nggak ada, maka hilanglah semuanya. Itu. La ilaha illallah itu menghilangkan itu. Menghilangkan sandaran itu, bukan tidak menyandar. Atau itu mah cenah ulah digawe. Enggak, bukan seperti itu. Kalau begitu berarti kita nggak perlu punya majikan, bukan begitu. Majikan mangga, SK mangga, apapun itu mangga, minta tolong pada orang tua juga mangga, tetapi itu semua harus di bawah amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir. Harus di bawah semuanya. Supaya tadi ketika hilang itu kita masih tetap kawas peristiwa Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad SAW pas waktu beliau wafat, kan para sahabat kaget kan, nggak percaya gitu, kaget nama kan tuh percaya, masa si Rasulullah meninggal, saking kutos mencintai, saking kutos wah segala sesuatu, merasa aman, merasa nyaman, merasa kalau ada masalah maka Rasulullah hadir, kalau ada Rasul. Para sahabat itu kan seperti itu, saking cintanya pada Rasulullah. Kemudian pas Rasulullah wafat, semuanya merasa heran, tidak percaya. Maka Abu Bakar berdiri, barang siapa yang iman pada Muhammad, maka Muhammad telah tiada. Tapi barang siapa yang iman pada Allah, maka Allah hayyun daimun. Allah itu maha hidup selama-lamanya. Nah, mulai dari sana. Itu teh ya teh kan nabi gitu kan. Itu kan nabi. Apalagi kita selain nabi gitu kan. Seluruh jenis. Nah, ini bagaimana hubunganana ayeuna dari pemahaman kita lafaz la ilaha illallah ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya menghilangkan rasa tamani atau toma. Dalam bahasanya toma atau tamani. Toma itu mengharapkan sesuatu ke selain Tuhan, dan itu kemungkinan tercapainya sangat kecil. Itu tamani, gitu kan? Dalam rangka menaikkan roja itu optimis, tapi optimisnya pada Allah, karena ya optimis tapi didasarkan bukan hanya sebatas pada fakta-fakta potensi berhasilnya, tetapi optimis karena Allah yang akan memberikan itu gitu. Roja itu namanya. Kan optimis teh aya dua. Aya optimis karena memang didukung oleh fakta-fakta, seolah-olah ini akan sampai pada hasil gitu kan. Jadi didukung dengan faktor penyebab yang mendukung untuk berhasil gitu kan. Padahal dalam konsep tauhid itu kalaupun pendukungnya sudah begitu lengkap, itu masih sah saja bisa gagal. Namun dina nanti dina ujian polisian teh terakhir teh disebutnya pantohirnya. Itu kan berarti terus ujian seberapa tahap tah? 5
5 tahap kan, ada nggak yang 5 tahap itu kemudian di terakhir itu nggak lulus? Sure kan? Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi 5 kan orang pasti pede ya. Geus batur mah di tahap kahiji ge tos anu gugur, tahap kedua nu gugur, tahap katilu gugur, tahap keempat gugur. Iya anu tos kaopat masih kene bertahan, tinggal 1 tahap lagi, pasti kan optimis kan, karena ada faktor pendukung. Biasanya geges opat malah gitu kan. Tinggal 1 lagi kan, tapi kan kemungkinan gugurnya masih ada, ternyata masih banyak. Itu kan optimis juga, optimis karena didukung oleh faktor-faktor yang mendukung itu secara syariat. Karena konsep tauhid itu hanya besar kemungkinan kan, di materi sebelumnya kan itu hanya besar kemungkinan, masih mungkin saja, cuman mungkinnya besar, tapi celah untuk gagalnya masih tetap ada, celah gagalnya masih ada. Dan ternyata iya banyak ternyata gitu kan. Itu optimis yang pertama. Optimis yang kedua itu tidak hanya sebatas dari faktor-faktor pendukung itu, tetapi optimis yang kedua adalah bagaimana Allah memberikan jalan, karena ada beberapa proses syariat yang kita nggak keluar dari ketentuan syara, dari ketentuan agama gitu loh. Kayak itu rumus kan? Rumus. Ketika ada hal yang tidak keluar dari aturan syaranya, maka dimudahkan kan? Ada jalan untuk dimudahkan. Jadi dalam konsepsi tauhid itu, optimis itu ya tetap ada 2. Apakah itu optimis karena faktor pendukung tadi, atau optimis karena kita berjalan dalam aturan yang sama sekali tidak ada yang dilanggar. Maka Allah sangat besar kemungkinan untuk memberikan harapan itu. Itu balik lagi, la ilaha illallah. Jadi rekan-rekan kantun mulai seperti itu. Atau ada yang sudah hilang teh, bener hilang we, jeung pangeran-pangeranna hilang gitu kan. Artinya begini, kalau harus ti orang tua geus teu dibakalan, da geus kaluar di mana di sekolah gawe can meunang gitu kan. Dan Tuhan nggak entah di mana, karena kita nggak pernah nyentuh itu, nggak pernah Noel, tuh pernah minta gitu kan. Ada gua loker we dina internet gitu kan. Pada akhirnya kita nggak pernah memikirkan kemarin itu belajar apa dan sekarang kerja di mana, nggak berpikir itu, mikirnya asal aya nu Noel belah gitu kan, asal aya nu nawaran digawe we lah. Kita nggak berpikir kita kemarin berproses apa, kemarin belajar apa, kemarin yang diberikan, yang disuplaikan terhadap diri kita itu apa, dan sekarang kerja apa kan, terpikir eta pada akhirnya. Kenapa? Karena tadi kita kehilangan sandaran yang sebetulnya. Pernah tuh ya ngahaja duduk di kamar atau di masjid, sengaja meminta petunjuk Gusti Allah. Saya sudah selesai belajar Bu ya Allah, saya sudah selesai belajar nih, gitu kan. Saya minta dimudahkan. Pernah nggak itu? Gitu kan? Atau hanya buka-buka info lowongan kerja gitu kan? Jangan-jangan itu tidak dilakukan gitu. Jadi selesai sekolahnya suplai bekal ti orang tua diberhentikan, SK bekal ti orang tuanya berhenti, pekerjaan belum dapat, dan kalian tidak menemui Tuhan. Pada akhirnya mengalir dalam keadaan digawe saayana bae, tidak berdasarkan kita meminta petunjuk, gitu kan? Kan ada istikharah,
Istihoroh juga ada sholat, ada dengan baca Quran. Atau dengan tawasul yang kemarin kita berbuat kebaikan-kebaikan tapi diniatkan ya Allah mudahkanlah pekerjaan saya. Bisa jadi Pak. Seperti yang kemarin kan bertawasul, bagaimana kita bertawasul membuat kebaikan-kebaikan kecil secara kontinu tapi diniatkan untuk sesuatu yang kita cita-citakan. Boleh. Pernah nggak seperti itu? Tanya anak. Belum juga. Itu masih banyak pekerjaan sebetulnya, masih banyak yang harus kita lakukan. Itulah kira-kira ini hanya sedikit saja uraian dari kalimat thayyibah itu, dari la ilaha illallah itu dalam aplikasi kita sehari-hari. Jadi tugas kita sederhana, hilangkan semua hal-hal yang, maksud hilangkan itu hilangkan penyandaran yang maksimalnya, bukan menghilangkan pekerjaannya. Awas tiba-tiba beres di diskusi ya orang mau digawe deh lah gitu kan, dah kamar itu digawe bisa jadi naon, bisa jadi Tuhan. Bukan seperti itu maksudnya, hilangkan menyandarkannya secara maksimal gitu. Kalau pekerjaannya jangan dihilangkan, ayo semua mau dagang deh lah gitu, dah bisa jadi Tuhan. Bukan, dagangnya tetap, tapi kita jangan terfokus, jangan bersandar secara penuh ke sana, karena Tuhan mungkin saja memberikan yang lain nanti. Gitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan sedikit saja tapi bisa memberikan motivasi untuk tetap semangat di masa new normal atau ABK wae urang wae salah ABKN AKB, adaptasi kebiasaan baru. Kalau dalam konsep dalam satu dalam hadis itu gini, al jadid ladid walau kal hadid, artinya itu yang baru itu lezat walaupun buruk, kelihatannya buruk, walau kal hadid seperti besi gitu kan. Ya duka nu baru teh lezat apa ente gitu. Ternyata yang baru belum tentu enak. Seperti new normal ini, baru tapi nggak enak gitu. Nggak enak karena masih ada yang sesuatu yang dibatasi. Nah, itunya kali ini mudah-mudahan ada manfaat kamu sadayana. Selebihnya studi kasus atau pengalaman atau apapun yang terutama nih, saya minta suaranya dari yang baru-baru nih, renggalnya ya, maksudnya kendala-kendala sekarang kan, ulah waka. Alhamdulillah. Nangarap. Ini Mas Rudi, ini naik. Naik tengah aja. Tengah. Tadi grogi kayak. Naik berapa sih? Ini. Oke, jadi gitu. Kita studi kasusnya, studi kasus teh apa yang dirasakan atau apa kendala atau barangkali menemukan hal-hal yang mungkin bisa dipecahkan lah malam ini tentang kegalauan karena kita jangankan yang mencari kerja, yang akan sekolah pun masih terhambat dengan beberapa aturan. Ya intinya yang kerja pasti banyak hambatan. Yang mencari kerja hari ini, yang baru keluar sekolah, dulu saja belum ada pandemi, sulitnya minta ampun untuk mencari kerja, apalagi di masa sekarang, gitu kan? Karena ada beberapa yang tikar gulung.
bukan gulung tikar. Itu saja, terima kasih dan mudah-mudahan banyak manfaat. Mas Rudi sudah telat 1 jam, jadi dapat kesimpulannya saja. Sarang kayak diskusi namanya, karena harusnya jam 5 sore berangkat nanti gitu ya. Ada kendala, tapi alhamdulillah bisa selamat sampai sini ya. Turun, hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mangga bade ti mana heula, barangkali ada yang mau bertanya atau ungkapan lah, setidaknya ungkapan apa yang dirasakan. Terutama ini banyak adik-adik kita nih yang baru selesai sekolah, pilih aya nu naon lah gitu. Silahkan bicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panganten nya fenomena nu aya gitu nya ayeuna anu kealaman langsung gitu ya di kehidupan abdi lah terkait hamil di luar nikah ya. Kan demi menutupi aib pastikan dinikahkeun ya. Engke nah setelah nikah, setelah anak itu lahir, apakah harus dikawinkan lagi apa tidak? Itu kan ada yang mengatakan kawinkan lagi dan ada juga yang mengatakan tidak usah dikawinkan lagi. Nah kalau boleh itu saya ingin tahu hadis yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, lanjut terus. Kenalan. Oh iya, kenalkan harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah abis solihin di Cibubur? Ada yang nanya. Nambihan pernikahan. Banyak anak muda yang dikatakan baru lulus, terus belum bekerja, intinya belum mapan, tapi ingin memaksakan nikah. Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu kolot ge acan, tenang wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang. Bade naroskeun perkawis ilah. Tadi kan anu disebut ilah contohnya kan pekerjaan orang tua. Yang mau ditanyakan soal tafsir kebenaran. Banyak orang-orang yang membenarkan tafsir itu memang harus membenarkan tafsir yang menurut kita benar itu memang harus, tapi kebanyakan orang menyalahkan tafsir yang lain sehingga lebih condong mentuhankan tafsirnya, bukan mentuhankan Allah. Apakah itu termasuk ilah juga? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Abi mah bade naros tentang gibah, kapan kita membolehkan untuk gibah gitu kan? Gibah, gibah, gibah. Boleh gibah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa bade naros perkawis misalkan abi teh hoyong lebih ke santren misalnya Pak. Terus orang tua bapak misalkan setuju tapi ibu teh teu setuju gini gitu. Soalnya ketergantungan tina masalah ekonomi ibu teh. Tapi bapak setuju kumaha kena dari segi makan mah kemana ya Pak. Nah gitu lamun misalkan abi dilebetkeun ku bapak teh ke pesantren. Tapi ibuna teu setuju kumaha eta Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sakacana tepangkeun nami abi Rian di Kalipucang. Oh iya Rian ya. Karena Rian masif. Abi aya patarosan terkait ibadahnya. Ya kumaha cara urang teh ame lebih istiqomahnya di ibadah gitu. Yang atas we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Arya Fadil Sagete Sandi. Abi di Kalipucang. Di Bakuyuban. Caket Apatah. Abi aya patarosan. Apabila kita belum mengerti sholat, maksudnya doa-doanya. Nah, tapi apakah ibadah itu tetap menjadi pahala? Sekian, terima kasih. Nanti nanya ya. Salah pertanyaan lain salah jawabannya. Yang pertama, mohon bantu nanti bila ada yang punya referensi lain. Pertama masalah cendol itu di kelapaan, gitu kan? Tahu nggak? Siap. Malah gue pisan. Dia caweran lah sana. Masalah cendol itu di kelapaan. Jadi lain lawat lain, bukan promosi ya. Itu jelas secara hukum, masalah prakteknya dulu ya. Masalah praktek itu jelas. Celakaan itu, musibah itu bahasa kita, dan celakaan, musibah itu bahasa kita. Sebetulnya dia sudah pada pelanggaran, apapun motifnya, kan? Nah, kemudian orang tersebut mengandung, dan setelah itu melahirkan. Jelas hukum anak yang dilahirkan itu secara nasab dia bukan binnya, gitu kan? Bukan binnya. Nah, ketika itu jika anaknya perempuan nanti kelak akan melakukan pernikahan, maka walinya menjadi wali hakim. Selesai. Jika diwalianku bapak yang tadi, maka dia akan menambah runtuyan dosa berikutnya, gitu kan? Nah, apakah dia harus dinikahkan lagi atau tidak si pasangan itu? Jadi kan gini, kalau memang itu dia
bertanggung jawab pasti nikahnya jeung nu pasangan itu tadinya itu sebetulnya selesai pada waktu dia hamil itu. Jadi tidak ada pernikahan kedua, pernikahan yang pertama lah yang sah. Pernikahan yang kedua itu mungkin lebih pada pencatatan lah, lebih pada pencatatan KUA gitu kan, karena tidak ada yang disahkan di yang pertama itu tadi. Justru ketika jadi gini, masa idah itu bukan pada orang yang melakukan hubungan di luar itu. Masa idah itu adalah pada orang yang sudah menikah. Itu datang beres masa idahna kudu ngadaguan lahirna, itu bukan orang yang pada melakukan di luar nikah, yang sudah nikah. Jadi kalaupun ada kejadian menikahkan lagi di yang kedua kalinya, itu lebih pada pencatatan sebetulnya itu. Kalau tentang haramnya itu jelasnya. Nah, jadi tidak ada dalil tentang penghalalan atau pengharaman pernikahan yang kedua itu, karena pernikahan kedua sebetulnya itu inisiatif untuk melegalkan supaya keluar buku nikahnya saja sebetulnya. Itu saja. Jadi lebih baik cendolnya di kalapaan ketimbang itu di kalapaan. Seperti itu. Dan saya suka bilang gini ya untuk teman-teman, kalau benar-benar mencintai perempuan ya jagalah dia gitu kan. Bullshit kalau ada laki-laki yang tiba-tiba misalkan membujuknya untuk melakukan itu. Jadi jagalah, justru karena menjagalah berarti mencintainya pada waktu dia perawan adalah dengan menjaganya gitu. Dengan menjaganya. Ya, dijaga itu. Bukan dinikmati. Kira-kira seperti itu barunya. Nah, kemudian misalkan tadi tentang Ngejagaannya lu banget. hukum nikah ya. Kalau hukum nikah itu begini, dalam fikih itu menjadi 5, bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah, bisa haram, bisa mubah. Cenah kan nikah teh sunat ya, nikah itu sunnah Rasul, sunnah ya, bukan sunnah, bukan sunat. Sunnah itu karena memang itu adalah yang dianjurkan oleh Rasul. Nah, praktek melakukan pernikahannya, akad pernikahannya itu dibagi menjadi 5 hukum tadi. Wajib, misalkan karena tadi misalkan ada sesuatu yang dikhawatirkan bila tidak dinikahkan, maka orang tersebut cenderung pada zina, wajib eta mah kudu dikawinkeun gitu. Kemudian ada haram nikah itu karena masalah mahram itu bogoh tapi ieu teh da dilanceuk gitu kan, maksudnya film ini gitu kan. Jadi dipisahkan pas waktu filmnya ya film dipisahkan pas waktu dari sayangnya buat atau ke kota gitu kan, tiba-tiba di kota ditakdirkan bertemu bogoh, pas pulang ternyata kampungnya sama gitu kan. Nah, itu haram walaupun sudah ada hasrat mencintainya, nawe da eta mah terkalang ku nasab gitu kan, kageulian gitu. Yang kedua itu kemudian
menjadi sunnah itu ketika faktor-faktor pendukungnya yang biasa, artinya orangnya secara sudah cukup umur, artinya balik, kemudian memang ada waktu yang sudah direncanakan, tidak ada masalah lah, itu menjadi sunat hukumnya. Kemudian ada mubah itu artinya boleh itu ketika ada beberapa kasus anu terseimbang, misalkan antara ini jeung bujang gitu kan fenomenal ya langsung resep kolot Kolot mah ngepot teh. itu menjadi boleh, bukan boleh, itu boleh gitu, artinya secara hukum yang boleh gitu kan. Terus dan lain sebagainya, banyak lah kasus-kasus. Nah, kalau misalkan tadi berarti kasusnya kan bisa makruh itu memaksa, dibenci, tapi masih dalam kategori boleh juga. Makruh itu ketika ada hal-hal yang secara misalkan dipaksa gitu kan, terus tadi faktor kemapanannya secara fisik dan secara secara keilmuan, secara pesak juga kurang, maksa-maksa deh yang kawin gitu kan. Tadi ngepolot ke acar Gamilaan. Tenang Joy, diwakilan Joy kurang. Nah, gini loh teman-teman sekalian, saya suka mengingatkan gini, nikah itu kan syariat agama ya, nikah itu syariat agama. Terus yang keduanya bukan hanya sebatas pada bersatunya satu fisik dengan fisik yang lain, tidak hanya sebatas ada kewajiban lahiriah dan batiniah itu, baik ada hak dan kewajiban lahiriah dan batiniah bagi suami dan istri pasca pernikahan itu loh, yang paling penting. Makanya seorang lelaki menikahi perempuan itu didasarkan atas empat perkara itu kan, dari kecantikannya, kemudian dari keturunannya, kemudian dari hartanya, dan kemudian dari agamanya. Kalau ketiga faktor ini nggak ada, utamakan adalah dari faktor agamanya. Karena kenapa? Karena yang tiga ini sebetulnya turunan dari yang pertama itu. Ketika agamanya kuat, dia bisa mendatangkan harta yang banyak, dia menjadikan kecantikan, dia menjadikan keturunan yang baik gitu kan, ketika faktor agamanya kuat. Tapi kalau ketiganya ini yang kuat agamanya nggak kuat, bisa jadi hilang semuanya, cantiknya menjadi hilang, hartanya menjadi hilang, keturunannya menjadi porak-poranda dan sebagainya, seperti itu. Jadi mending nge-share kaca bae di bumi, kira-kira pantesan kawin. Terus pantesan can anu kersaeun aduh. Gitu nah. Jadi maksudnya mencari kaca itu jadi ngaca lah, harus ngaca diri masing-masing gitu kan, kira-kira bener nggak gitu, pantes nggak gitu. Karena yang repot juga pada akhirnya orang tua juga kan, karena kita masih banyak ketergantungan tadi pada orang tua gitu ya. Terlalu idealis juga jangan gitu kan, menunggu kemapanan dari berbagai aspek gitu kan, pada akhirnya jadi bus kok Kawin-kawin gitu kan. Kan kita sering melihat kasus itu di TV itu kan, kurang kumaha kan, artis-artis itu kan hartanya kan banyak-banyak, kemudian yang punya jabatan itu kan wah hebat-hebat gitu kan, kurang naon sih gitu kan kalau kita lihat. Tapi ternyata kan nggak seperti itu, karena ya terlalu panjang lah kalau diceritakan mah seperti itu. Dan kemudian tadi masalah Mas Panda, masalah gibah itu ya jelas dosa lah, itu tidak ada gibah
ada sih dengan tujuan kemanfaatan misalkan itu bukan jadi halal tapi hanya boleh saja, tapi asalnya gibah itu ya tidak boleh, ngapain juga gitu kan. Beda tipis antara gibah dengan tahadus binikmat dengan ria gibah terus tahadus binikmat itu beda tipis, ada pada niatnya. Terus kan metode koreksi itu dalam agama itu kalau yang sifatnya privasi, kalau sifatnya sangat pribadi itu kan tidak boleh dalam forum-forum semacam ini gitu kan. Lebih baik berduaan gitu kan. Jadi ya kan nggak enak juga kan namun orang kia tiba-tiba dikoreksi untuk sesuatu yang bersifat pribadi gitu kan. Jadi bawalah orang itu, panggillah orang itu atau dekati atau di mana baru kita koreksi di hal-hal yang kecil seperti itu. Dan terkait masalah masantren jeung masantren sebetulnya bagaimana niat kita dalam begini, ketaatan kita pada orang tua sepanjang orang tua tidak menghalangi kita dalam urusan taat dan tidak memerintahkan dalam urusan maksiat gitu kan. Pertanyaannya masalahnya adalah ekonomi. Nah itu juga harus berbasis data karena saya kira antara orang di rumah dengan orang yang nyantri di sebuah pesantren pengeluarannya sama saja gitu kan. Makan kan di rumah makan nggak? Makan jajan. Di pesantren makan nggak? Makan jajan. Bahkan kayaknya kalau saya lihat secara umumnya pesantren normal-normal saja biasa biayanya. Hanya beberapa mungkin yang memang agak sedikit berkelas itu beda lagi, cuman kalau pas pesantren secara umum masih normal-normal saja, artinya biaya makan dan biaya kesehariannya masih normal saja. Tinggal etama bujuk dan rayu sajalah gitu kan, bagaimana supaya bisa luluh hatinya. Dan kita jadi di pesantren mah aneh nate kirek boga duit akur di pesantren mah, boga duit jeung boga duit akur di pesantren mah. Gitu loh kan, kasta itu menjadi hilang lah ya di pesantren mah gitu. Kasta itu menjadi hilang. Rek bapana di imah camat, rek bapana di imah kepala desa, rek bapana di imah naon, ka pesantren akur kabeh, sendalna leungit gitu kan, budug. Baheula budug mah eta mah politik lah. Ini yang gigi korban budug gitu. Garatul garoan, aratul aroan gitu ya. Terus yang terakhir masalah istiqomah ibadah. Ini ibadah itu banyak. Kalau ibadahnya ibadah yang ibadah yang bersifat ritual, praktek dan segala sesuatunya ditentukan. Ada ibadah sosial, ibadah yang nilainya saja ibadah, perilakunya perilaku kegiatan kita sehari-hari tapi mempunyai nilai ibadah. Jadi ibadah itu sesuatu yang umum, tapi saya menangkap bahwa ibadah itu misalkan sholat, bagaimana supaya bisa istiqomah ya butuh waktu. Karena yang namanya biasa itu awalnya pasti dipaksakan. Gak ada sesuatu yang biasa, tidak ada proses pemaksaan di awal. Dan kesadaran pun kalau kita dipikir secara mendalam, yang namanya sadar itu tetap ada paksaan. Cuman sadar itu paksaannya dari dalam. Di pemaksaan itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Kalau paksaannya dari luar itu kesannya dipaksa. Harusan nitah budak sholat duha, untuk sholat duha nilainya dikurangan. Itu kan pemaksaan dari luar.
Ada orang yang karena melihat orang tuanya melakukan sholat duha dan rezekinya dimudahkan, tiba-tiba dia ingin tanpa disuruh. Tak ingin juga sebetulnya paksaan dari dalam. Jadi kita termasuk kategori yang mana? Orang yang mau dipaksa dari luar atau kita dipaksa dari dalam, tergantung orang tersebut. Nah, makanya setiap orang itu punya beda-beda. Ada yang tanpa harus disuruh dia bekerja, ada yang harus disuruh dulu baru dia bekerja. Nah, masalah istiqomah tersebut pun sebetulnya jadi latihan lah, perlu riadoh latihan. Jadi karena menjadi pribadi yang istiqomah itu super hebat loh, hebat. Tapi harus latihan. Misalkan kalau kita pengen rajin sholat, tiap waktu adzan yang dalam keadaan apapun berangkat ke masjid, gitu kan. Jadi sudah mengenal waktu di mana tempat di mana ketika adzan dilatih setiap hari, setiap ada adzan kita berangkat ke masjid, atau ketika jauh dari masjid kita ke air untuk melakukan sholat di awal waktu. Latih 3 hari sudah hebat, lulus. Coba 1 minggu sudah lulus, kita coba terus, pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Ketika jadi kebiasaan maka tidak dipaksa lagi, padahal awalnya tadi kita memaksakan diri, gitu kan. Itu namanya walaupun ketika istiqomah pun tetap ada ujian, ada cobaan, pasti ada. Itu non sababna kalau nggak ada setan. Artinya banyak contoh, banyak kisah orang yang sedang istiqomah pun tergoda, gitu. Makanya selalu dalam ketika istiqomah itu kita minta lindungan, gitu kan. Itu. Dan kemudian yang terakhir, apabila sholat tapi misalkan belum tahu kita belum tahu artinya dan maknanya apa gini. itu jadi Begini, itu pun sama tahapan sebetulnya. Makanya kenapa kita harus belajar. Belajar itu membebaskan kita dari itu tertolaknya ibadah, tertolaknya pahala ibadah itu. Maka kita berusaha dengan belajar. Ada tingkatan ibadah orang itu, ada tingkatan-tingkatannya. Enggak setiap orang tidak bisa bacaan apa-apa dia ibadah kemudian mu'alaf misalkan. Kedua, ada mu'alaf yang memang orang itu baru masuk agama Islam. Ada orang yang bertahun-tahun dalam memeluk agama Islam, tapi dia tidak mempunyai pengetahuan tentang agama Islam itu secara tidak bodoh lah, katakan bodoh lah, gitu kan. Itu juga bisa dikatakan dengan mu'alaf. Bodoh itu kan macam-macam juga, ada bodoh karakter, dia tidak berusaha, jadi banyak faktor ya. Nah tinggal gitu. Jadi nggak setiap, bagusnya sholat itu memaknai apa yang kita baca kalau rukunnya termasuk rukun qauli. Kalau rukun fi'li atau rukun qalbi itu kan bisa dilaksanakan, bisa tidak. Bagusnya tiap kita melakukan sholat, apa yang kita ucapkan itu paham, mengerti. Tapi kalaupun tidak, karena keterbatasan, tidak kemudian tidak menjadi pahala. Dalam ibadah itu ada makbul, ada mabrur.
Sah itu ketika sesuai rukun dan syarat dan menghindari apa yang dibatalkan. Berarti ibadahnya sah. Sah itu membebaskan kita dari kewajiban. Sah itu. Kemudian yang kedua ada makbul. Makbul itu urusan hati. Apakah benar ketika lillahi ta'ala itu benar lillahi ta'ala atau bukan, karena apa yang misalkan ketika kita kecil kan niatnya sama dengan yang dewasa. Arba'a rakaati mustaqbilal qiblati fardhu lillahi ta'ala, niatnya sama dengan sama lillahi ta'ala, nanti pada dititah bukolot gitu kan. Nah makbul itu urusannya dengan lillahi ta'alanya itu tadi, apakah kita benar melakukan itu karena memang kebutuhan kita atau bukan. Kalau mabrur urusannya adalah pada sosial, apakah nilai-nilai yang kita lakukan dalam sholat itu sudah berdampak pada perilaku kita secara pribadi atau dengan orang lain atau bukan. Itu namanya mabrur, itu berefek atau tidak. Makanya jangan bilang geuning eta cenah aya kene gitu STMJ gitu kan, sholat terus maksiat jalan. Letaknya bukan salah pada sholatnya, bukan pada syariatnya, tetapi pribadi orang tersebut. Dia berarti hanya pada level sah gitu kan. Itu sebetulnya cukup ya. Mudah-mudahan tidak puas karena saya bukan yang pemuas. Silakan dikembangkan lagi di lain kesempatan. Ya, dulu terima kasih untuk yang lain dan mudah-mudahan banyak manfaat bagi kita semuanya.